Sering merasa sesak dan batuk berdahak karena sisa asap rokok zaman dulu ya Bapak Ibu. Wah, dada rasanya berat sekali, seperti ditindih batu besar saat bangun tidur. Napas bunyi, ngik-ngik dan batuk terus-terusan, pasti sangat mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu di rumah. Bertahun-tahun merokok memang selalu meninggalkan jejak kotor di dada kita. Tenang saja, jangan sedih. Karena hari ini ada ramuan alami dari kebun sendiri yang ampuh cuci paru-paru agar napas kembali plong dan sangat lega. Sebelum kita bahas lebih jauh soal ramuan sakti ini, mari kita luangkan waktu sebentar ya. Tolong tuliskan kalimat "saya janji merawat paru-paru" di kolom komentar di bawah ini. Tulisan itu adalah wujud komitmen Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh menjemput kesembuhan hari ini. Jangan lupa, sebutkan juga dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini. Sapaan dari berbagai kota selalu bikin saya sangat bahagia. Anggap saja ini daftar absen rutin kita di kelas kesehatan pagi yang sangat seru ini. Nah, sekarang minta tolong sentuh tombol subscribe di bawah tayangan ini, beserta gambar loncengnya ya. Ini adalah cara paling mudah biar Bapak Ibu tidak ketinggalan kuliah subuh, kesehatan yang sangat berharga setiap harinya. Mengikuti kelas rutin di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, bukan cuma buat menolak tua loh. Ini wujud niat suci kita menjaga raga sebagai amanah dari Tuhan Allah, agar kita selalu sehat, dan bisa terus menemani anak cucu, tanpa rasa sakit yang menyiksa setiap hari. Mari kita pelan-pelan melihat kenapa sisa rokok bikin dada sesak. Coba bayangkan, saluran napas kita itu seperti cerobong asap, atau saringan udara di dapur. Kalau dipakai masak, tiap hari cerobong itu pasti penuh jelaga hitam dan minyak lengket yang susah dibersihkan. Nah, paru-paru Bapak Ibu juga persis seperti cerobong itu. Asap rokok puluhan tahun menempel jadi aspal lengket di dinding saluran pernapasan. Aspal ini bikin saluran napas jadi kaku menyempit dan susah buat ambil oksigen. Karena ada kotoran aspal rokok yang menempel paru-paru kita, otomatis memproduksi banyak lendir atau dahak. Maksud tubuh sebenarnya baik, yaitu mau mengusir aspal tersebut keluar dari dada. Tapi sayang sekali, dahak kental itu malah ikut terjebak dan menempel kuat di aspal rokok tadi. Campuran dahak dan aspal inilah yang akhirnya menyumbat total jalan udara di dada. Akibatnya, Bapak Ibu jadi sering batuk-batuk gatal dan napas terasa pendek ngos-ngosan. Walau cuma jalan ke teras depan rumah, kotoran membandel di cerobong paru. Paru ini sungguh tidak bisa hilang hanya dengan minum air putih biasa. Kita butuh deterjen alami yang punya daya hancur kuat tapi tetap aman dan lembut buat rongga dada lansia. Kabar gembiranya, alam sudah menyiapkan obat ampuhnya di pekarangan rumah kita sendiri. Obat sakti ini adalah daun kemangi yang wangi dan batang serai segar. Paduan dua bahan dapur ini sangat ajaib dan dijamin ampuh melunturkan jelaga rokok yang bertahun-tahun bersarang di dada. Kenapa daun kemangi dan serai sangat manjur? Minyak asiri pada daun kemangi ternyata punya sifat pembuang dahak alami yang sangat luar biasa kuatnya. Wangi khas kemangi ini bekerja cerdas, menghancurkan ikatan aspal rokok dan lendir membandel di cabang paru-paru kita. Sementara itu batang serai punya zat anti radang yang tugasnya memadamkan luka panas di saluran pernapasan. Kerjasama dua bahan ini bikin dada terasa lega dan napas jadi sangat enteng, seperti anak muda yang rajin lari. Yuk sekarang kita pelan-pelan jalan ke dapur buat meracik obat herbal penuh cinta ini. Siapkanlah sekitar 2 genggam penuh daun kemangi segar. Pilih daun yang warnanya hijau terang dan tercium wangi tajam saat disentuh jari. Petik daun kemangi ini pelan-pelan saja ya. Setelah itu ambil 2 batang serai gemuk, lalu buang bagian kulit luarnya yang sudah kering. Potong dan ambil bagian pangkal putih, mudanya saja yang penuh kandungan air. Siapkan wadah untuk mencuci kedua bahan ajaib ini. Cucilah daun kemangi segar dan pangkal serai ini di bawah kucuran air mengalir yang sangat jernih. Gosok pelan saja dengan ibu jari, supaya debu-debu jalanan luruh tuntas terbawa air. Jangan lupa sambil mencuci, kita berdoa minta kesehatan ya Bapak Ibu. Setelah bersih, ambil pisau atau ulekan batu, memarkan pangkal batang serai itu pelan-pelan, sampai agak hancur. Begitu serainya hancur, aroma wangi masam yang segar langsung terbang memanjakan hidung,
dan bikin napas langsung terasa lega. Sekarang siapkan panci yang benar-benar bersih di atas kompor. Sangat disarankan pakai panci keramik atau kaca tahan api, biar khasiatnya terjaga. Tolong hindari panci aluminium tipis, karena bisa merusak vitaminnya. Masukkan tumpukan daun kemangi wangi dan serai geprek tadi ke dasar panci. Tuangkan 3 gelas air putih matang ke dalamnya. Nyalakan kompor dengan api sedang saja, agar kandungan sakti kemangi tidak rusak karena suhu yang kelewat panas. Kita tunggu sampai mendidih pelan-pelan. Beberapa saat kemudian, air di panci akan mulai mendidih riuh dengan bunyi letupan gelembung yang syahdu. Coba Bapak Ibu awasi perubahan warnanya yang sangat cantik. Air yang tadinya bening bersih, perlahan-lahan berubah wujud jadi kuning kehijauan yang cerah menawan. Bersamaan dengan mendidihnya air kepulan uap panas, akan menyebar memenuhi ruangan dapur Bapak Ibu. Hiruplah uap itu pelan-pelan, karena perpaduan wangi kemangi dan serai ini sangat manjur, merilekskan dada yang terasa penat. Teruslah merebus ramuan ajaib ini dengan hati sabar, sampai airnya menyusut dari 3 gelas menjadi 2 gelas saja. Kalau airnya sudah susut, itu tandanya obat pembersih paru-paru ini sudah pekat dan matang sempurna. Segera matikan api kompor pelan-pelan. Biarkan uap panasnya menguap sebentar, sampai airnya jadi hangat. Suam-suam kuku yang nyaman diminum. Saring air rebusan herbal ini perlahan-lahan ke dalam cangkir bening kesayangan Bapak Ibu. Buang ampas daunnya ke tempat sampah ya. Minuman herbal sakti, pembersih aspal rokok ini sudah amat siap dinikmati raga kita. Duduklah rebah santai di kursi dengan nyaman. Dekatkan cangkir hangat itu, lalu minumlah kuah kemangi ini. Seteguk demi seteguk pelan-pelan saja, tanpa perlu terburu-buru. Saat cairan itu menyentuh lidah, rasanya amat sangat mengejutkan loh. Sama sekali tidak ada pahitnya jamu. Yang ada cuma jejak rasa tawar segar dari kemangi, berpadu hangatnya serai di ujung tenggorokan, yang bikin lidah terasa sangat nyaman. Embun herbal hangat ini meluncur amat mulus ke bawah. Begitu cairan teh ini tiba menyentuh lambung, langsung muncul hawa hangat luar biasa yang memeluk. Perut Bapak Ibu, sensasinya cepat mengusir hawa dingin di dada dan melonggarkan pernapasan saat itu juga. Senyawa pembersih ini diserap usus dan mengalir cepat dalam darah menuju paru-paru. Ia bertugas ibarat sikat busa super lembut yang menghancurkan lem perekat aspal rokok. Lendir tebal yang menyumbat langsung mencair sempurna saat itu. Karena lendirnya sudah cair, Bapak Ibu pasti langsung merasa ingin membuang dahaknya. Jangan ditahan ya. Bapak Ibu keluarkan saja dahak kotor itu pelan-pelan dari tenggorokan. Dahak hitam sisa rokok itu akhirnya terhempas keluar dan bikin tenggorokan lega banget. Paru-paru tua kita langsung kembali lancar bernapas udara segar. Tarikan napas terasa sangat enteng dan plong memuaskan, seperti raga terlahir bersih lagi, tanpa beban masa lalu. Rasanya sangat menenangkan pikiran dan hati kita loh. Sambil menikmati seduhan kemangi hangat ini, mari kita bahas 4 pertanyaan yang sangat sering ditanyakan lansia di klinik saya. Pertanyaan pertama, dokter, kapan waktu terbaik minum obat sapu paru-paru ini agar hasilnya paling maksimal? Jawaban saya sangat sederhana Bapak Ibu. Minumlah segelas ramuan ini sesudah bangun tidur, di fajar pagi dan segelas lagi menjelang tidur malam. Jadwal ini sangat ampuh mengawal kerja paru, membuang kotoran saat kita sedang tidur pulas beristirahat di kasur. Pertanyaan kedua, bolehkah saya tambah madu biar rasanya makin nikmat di leher yang gatal? Tentu saja Bapak Ibu boleh meneteskan sedikit madu murni buat meredam rasa hambar. Tapi tolong dicatat ya, kalau Bapak Ibu punya riwayat diabetes atau gula darah tinggi, tolong minum ramuan ini secara tawar saja, tanpa gula manis sama sekali. Gula darah tinggi sangat berbahaya, bikin peradangan paru makin parah loh. Rasa tawar daun kemangi ini sebenarnya sudah enak banget kok di lidah lansia kita. Menginjak pertanyaan ketiga, kenapa sesudah rajin minum rebusan ini, kok batuk berdahak? Saya malah lumayan sering muncul di pagi hari. Jangan keburu panik dan cemas ya. Bapak Ibu sekalian, batuk berdahak ini
adalah reaksi nyata tubuh sedang membuang racun kotoran. Dahak aspal rokok yang membandel itu memang wajib dikeluarkan paksa dari dada, biar tidak menyumbat lagi. Jadi batukan saja dengan santai dan keluarin semua kotorannya ya. Setelah itu minum air hangat, biar dada lebih tenang lagi. Pertanyaan keempat yang juga sering bikin bingung. Kalau saya lagi rutin minum obat sesak napas, dari dokter, bolehkah digabung dengan teh ini? Tolong dipahami, Bapak Ibu sungguh tidak boleh menghentikan obat medis itu sembarangan. Obat dari rumah sakit harus tetap diminum patuh. Cukup berikan selang waktu minimal 2 jam setelah minum obat puskesmas. Barulah Bapak Ibu boleh seduh teh kemangi ini. Biarkan obat medis dan herbal alam ini bekerja sama, memulihkan raga kesayangan Bapak Ibu. Selagi asyik ngobrol santai, yuk kita cek seberapa kuat paru-paru Bapak Ibu hari ini di rumah. Ayo duduk tegak di kursi, lalu tarik napas super panjang dari hidung. Rasakan dada Bapak Ibu mengembang penuh. Tahan napasnya pelan-pelan di dalam dada selama 5 detik saja. Tidak usah lama-lama. Setelah 5 detik buang napas perlahan lewat mulut, seperti lagi meniup lilin kecil. Kalau Bapak Ibu sering batuk tersedak, pas menahan napas tadi, itu tandanya paru-paru masih penuh sisa kotoran rokok. Tapi, kalau Bapak, Ibu bisa menahannya dengan santai tanpa gatal di tenggorokan, berarti kapasitas parunya sudah mulai bagus dan wajib dirawat terus. Selain minum ramuan kemangi yang wangi ini, tolong rutinkan juga menghirup udara subuh di teras rumah. Udara segar subuh itu sangat murni dan jadi pembersih sisa kotoran yang paling alami. Hirup napas pelan-pelan, lalu hembuskan dengan rileks. Kegiatan sederhana ini sangat melonggarkan pernapasan lansia yang sering sesak karena dahak kental. Menjaga paru-paru bersih dari tar aspal rokok, sama halnya memberi hadiah panjang umur buat organ jantung kita loh. Kalau saluran napas lancar dan oksigen melimpah ruah jantung, tidak perlu dipaksa kerja keras, memompa darah ke seluruh raga. Otot jantung lansia bakal jadi lebih awet sehat dan tidak gampang lelah. Ingat ya Bapak Ibu, jantung dan paru-paru itu ibarat 2 sahabat karib yang saling mendukung. Kalau parunya bersih, jantungnya pasti ikut sehat menemani masa tua Bapak Ibu semua. Saya juga sangat menyarankan Bapak Ibu rajin membuka jendela rumah lebar setiap pagi. Jangan suka tidur mengurung diri di kamar yang pengap tertutup rapat semalaman penuh. Kamar yang pengap itu jadi sarang udara kotor dan lembab yang sangat berbahaya dihirup. Biarkan angin segar menyapu udara bekas semalaman. Sinar mentari yang masuk juga mematikan kuman-kuman nakal di dinding kamar. Ruangan terang benderang pastinya sangat memanjakan paru-paru Bapak Ibu buat bernapas tenang. Ayo budayakan peregangan dada ringan setiap pagi di halaman ya. Sambil berdiri rileks, angkat kedua tangan pelan-pelan tinggi-tinggi ke udara, seolah mau memetik awan. Tarik napas super panjang saat tangan di atas. Latihan ringan ini bakal memperluas ukuran sangkar paru-paru lo. Kalau parunya mengembang lebar, asupan oksigen penyembuh yang masuk bakal jauh lebih banyak berlimpah ruah. Sinergi gerakan ini dan khasiat seduhan daun kemangi akan sangat mempercepat pembersihan organ paru-paru. Rahasia kesembuhan napas itu tidak cuma dari obat, tapi bersandar kuat pada ketenangan hati, Bapak Ibu sekalian. Tolong jauhkan memori buruk soal masa lalu dan hilangkan rasa cemas berlebihan. Stres berat terbukti secara medis, bikin saluran jalan napas langsung menyempit mematikan. Stres memicu batuk kering yang perih menyiksa di leher. Tetaplah tersenyum ikhlas menerima ujian penyakit dan terus ramah menyapa keluarga di rumah. Hati yang super bahagia adalah obat pereda nyeri paling kuat. Perhatikan juga asupan makanan di atas meja makan kita setiap harinya. Ya Bapak Ibu tercinta, hentikan dulu kebiasaan makan gorengan tepung yang amat berminyak dan kerupuk-kerupuk kering kemasan pabrik. Makanan berminyak itu cuma memancing produksi dahak baru yang semakin lengket kental menyiksa dada lansia kita. Mulailah hobi makan lauk kukus, ikan segar, dan kuah bening sayuran yang sangat gampang dicerna tubuh. Gizi lauk sehat ini pastinya segera membantu paru mereparasi jaringannya. Bapak Ibu lansia pastikan punya stok air putih hangat di dalam termos kecil dekat ranjang tidur malam ya. Pas tengah malam terbangun, batuk gatal,
Tolong segera minum air hangat itu. Pelan-pelan, sedikit saja, biar tenggorokan lembab lagi. Air hangat malam hari ampuh membilas leher kaku dan mencairkan dahak aspal yang terlanjur keras nempel seharian. Jangan pernah menenggak es batu dingin yang sangat bahaya, mengerutkan pembuluh saraf leher. Tubuh raga ini minta dibelai. Kasih air kehangatan. Berbicara soal obat pereda napas, sering sekali lansia sembarangan beli sirup batuk sirup murah di warung depan. Tolong diingat, obat warung yang sembarangan kadang punya efek keras, bikin jantung berdebar kencang tidak karuan di usia senja. Percayakan selalu pada sapuan lembut daun kemangi dan serai wangi ini untuk mengusir kotoran tar rokok. Alam sudah begitu bermurah hati menitipkan rahasia penawar sakit di tanaman halaman belakang raga kita. Sabar sedikit dan rasakan nyamannya dada ini. Tidur siang walau cuma 1/4 jam juga sangat krusial mereparasi sel paru rusak. Rebah lelap siang hari sangat ampuh memulihkan urat saraf napas yang capek terengah-engah sedari aktivitas paginya. Posisikan bantal agak sedikit dinaikkan saat rebahan biar cairan dahak tidak tumpah menutupi saluran trakea ke leher. Bantal yang pas nyaman menyangga tengkuk bikin tarikan napas otomatis rileks lemas tanpa paksaan otot dada. Bapak Ibu sekalian, cobalah nikmati nikmatnya, istirahat sebentar. Bapak Ibu pernahkah mencoba usapan minyak kayu putih hangat di dada depan dan belakang tulang belikat pas lagi gatal leher? Usapan kasih minyak ini sungguh super mujarab. Membesarkan lubang pori jalan napas dari sebelah kulit terluar. Mintalah kerelaan suami atau istri tercinta menggosok punggung kita pelan-pelan, pakai minyak urut alami. Sentuhan kasih sayang dari kerabat terdekat itu memompa kelenjar hormon bahagia di kepala. Rasa bahagia lantas menyapu bersih sumbatan urat aspal rokok. Bila raga Bapak Ibu sedang diuji dahak bandel yang susah keluar, bisa juga bantu dengan uap air panas dari mangkuk kaca. Siapkan mangkuk kecil, isi sedikit air mendidih. Boleh masukkan sekeping rempah cengkeh kecil ke dalamnya. Taruh wajah pelan-pelan di atas uap air cengkeh tersebut, lalu hirup pelan lewat hidung. Hawa uap cengkeh ini menembus lorong dada kaku dan membantu seduhan kemangi melembekkan lem sisa tar rokok bandel. Ingat, hati-hati, jangan terlalu mepet ke hawa air panasnya ya. Mendengarkan senandung nyanyian nostalgia atau muratal Al-Quran, sangat merdu juga terbukti secara medis menurunkan frekuensi sesak napas. Suara merdu yang menenangkan telinga akan menurunkan tegangan saraf tulang rusuk dada lansia seketika itu juga. Pas irama merdu mengalun pelan, degup jantung mulai kalem dan tarikan napas berubah sangat beraturan santai. Padukan ketenangan senandung ini sambil menikmati secangkir kehangatan serai wangi daun kemangi di halaman teras rumah waktu sore senja. Ada larangan mutlak merokok lagi bagi Bapak Ibu yang sedang berjuang menyeduh ramuan sakti daun pekarangan ini. Jangan pernah tergiur menyalakan sebatang puntung rokok murahan lagi, walau alasan iseng belaka mencari teman ngobrol sore. Satu hembusan asap saja akan langsung merusak hasil kerja keras pembersihan dada selama berminggu-minggu lamanya. Buang tuntas semua simpanan asbak kotor di rumah, dan hiruplah udara merdeka tanpa ikatan belenggu, candu racun rokok mematikan yang menyiksa. Menanam pot kemangi kecil di dekat jendela dapur bisa memberikan aura segar bugar terus-menerus loh. Tanaman wangi ini sangat tangguh menyerap udara kotor sekitar ruangan. Tiap butuh seduhan obat paru-paru hangat, Bapak Ibu tinggal petik daunnya selagi masih muda segar, mekar dari tangkainya tanpa pusing harus beli ke pasar jauh. Kesibukan rajin merawat tanaman apotek hidup ini otomatis jadi terapi gerak senam tulang otot persendian yang sangat murah tanpa harus pusing berobat ke dokter. Ayo bicarakan keluh kesah napas berat ini kepada pasangan terkasih atau putra-putri di rumah, biar tidak sedih memendam sendirian terus. Kadang sekadar didengar keluhannya, sudah cukup melegakan himpitan nyeri di dada. Keluarga tercinta sangat peduli, dan pasti sudi bergantian merebuskan panci ajaib berisi serah kemangi ini tiap pagi fajar. Keterbukaan antar anggota keluarga menciptakan ladang kasih sayang penuh barokah di sisa umur pensiun kita, tanpa dihantui ketakutan batuk sesak paru.
Bapak Ibu pejuang tangguh, perawat organ sisa penuaan raga dimanapun, langkah memijak daratan saat ini. Guliran roda waktu melesat sangat kencang, menerjang membelah hari demi harinya, tanpa pernah sedikit pun meminta izin permisi. Pesan batin di dasar palung hati saya hari ini, sudah sangat terang benderang, menyinari jalan pikiran. Jangan pernah memusuhi rasa sesak dan batuk ini, karena tubuh kita hanya menjerit, meronta memohon belas kasih perawatan murni, secara alamiah saja, lewat secangkir teh. Selalu ingatlah raga manusia tua, butuh kesabaran, ekstra tingkat tinggi, buat memoles karat organ dalam yang mulai menua rontok. Ramuan rempah asiri dari daun kemangi hijau asri dan sereh wangi, sangat setia mendampingi hari-hari kita. Asal diminum patuh teratur rutin harian, tolong ubah pola pikir sempit jadi positif, dan pasrahkan segalanya atas kuasa penyembuhan mutlak Tuhan Allah. Tuhan Maha Tahu atas setiap cucuran keringat, sabar kita membasuh organ kotor sisa kelamnya asap rokok zaman dulu. Selalu ingatlah minum air hangat sehabis bangun tidur, juga sangat melonggarkan paru lo. Bapak Ibu, rutinitas 1 gelas murni hangat di fajar menyingsing itu, ibarat menyirami aspal kering di jalanan, aspal biar kotorannya mudah disapu bersih. Tolong jangan pernah meremehkan terapi air hangat tawar, karena ini pilar dasar kelancaran sirkulasi seluruh limbah sel tubuh. Padukan semua ikhtiar sehat ini, tanpa ada rasa beban, atau terpaksa sedikit pun, agar hasilnya cepat terwujud, tanpa rintangan. Pastikan Bapak Ibu selalu menjaga asupan lauk pauk gizi seimbang, yang tidak memicu radang batuk berkelanjutan. Kurangi dulu porsi hidangan berlemak daging tebal, atau camilan kacang goreng yang amat susah dicerna lambung. Kalau lambung begah, gampang sekali gasnya naik, mendesak tulang rusuk dada, hingga bikin paru makin kepayahan, megap-megap ngos-ngosan. Organ raga lansia itu saling terhubung, ibarat jalinan rantai besi kokoh yang saling menguatkan. Mari rawat semua jalinannya dengan manja. Saya memohon dengan sangat dan mengemis kebaikan hati Bapak Ibu sekalian, untuk jangan menimbun ilmu pusaka, mujarab pembersih paru ini sendirian saja. Tolong, jangan biarkan resep warisan alam sakti ini berhenti membeku di ingatan kita seorang diri. Bebaskan ilmu murah meriah ini, jadi amal yang pahalanya terus mengalir menderas tiada henti, setiap harinya. Tekan tombol bagikan, atau share link video mutiara ini, ke ragam grup obrolan perkumpulan, teman-teman lama, dan seluruh kerabat arisan. Mentransfer pedoman ilmu kesehatan membumi ini, terbukti mendulang curahan, berkat surga yang tak terputus. Mari bayangkan, kelegaan luar biasa teman di luar sana, yang akhirnya berhenti batuk berdahak, karena meminum seduhan kemangi dari tautan yang kita bagikan iseng sore ini. Sujud syukur, air mata bahagia mereka ditikar, sajadah suci, niscaya memantulkan perisai pelindung perlindungan keselamatan maha dahsyat. Buat kehidupan raga lansia Bapak Ibu sekalian, yang sudah mau jadi kurir ilmu mulia, sebelum kita bubaran merapikan kursi perjumpaan silaturahmi, lisan nan teramat mengikat erat ini. Mari laksanakan ritus senyap suci memohon rida, tundukkan tulang kepala, merendahkan segenap kepingan batin, memohon kemurahan ampunan ilahi. Ya Tuhan pencipta pemilik cahaya kesembuhan abadi, sepanjang pusaran waktu manusia, usap redakan, leburkan selimut lara derita, perih dada sesak, batuk ngik lansia, pendoa suci, penonton tayangan hambamu ini. Bebaskan beban belenggu racun rokok paru organ. Longgarkan lorong gelap selang aliran pipa udara pernapasan paru-paru raga, rentan hamba agar oksigen sejuk mengalir. Lancar deras membersihkan seluruh urat sisa usianya. Hadiahkan penganugerahan umur sehat mulia senja purna bakti, agar bibir ini sanggup senyum melantunkan dizikir, tiada lelah napas lagi. Jauhkan raga tua ini dari ganjalan batuk berdahak, berdarah menyiksa kalbu. Saya Dr. Irfan Ali, mohon pamit undur pamitan, menjauhi layar sorot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.